Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Yuni Lestari, mengajar geografi di SMA Wahid Hasim 2 Taman Sidoarjo, yang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi geografi di LPTK Universitas Halu Oleo dengan nomor peserta 201900662997. Hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Wahid Hasim 2 Taman dengan materi masalah kependudukan. Berikut video praktik pembelajaran yang akan saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Haris, ketua kelas, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhir, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya Hannan ya Mannan, akrimna binuril fahmi, wa akhrijna min dhulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin, wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Sebentar, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang nggak masuk nggak hari ini? Nihil. Oh ya, nihil ya. Yes. Luar biasa, berarti sehat semuanya dan rajin semuanya. Bentar, kok rasanya ada yang aneh ya? Bangkunya diluruskan ya, Fit? Nah, diluruskan dulu. Tuh juga dirapikan dulu sebelum kita mulai. Nanti kalau nggak rapi kan kita lihatnya juga nggak enak ya, gitu loh. Ayo dirapikan biar kita lebih nyaman untuk memulai pembelajaran, gitu kan? Sudah rapi, gini kan enak toh dilihat, ya kan? Bangkunya rapi, kalian udah cantik-cantik, ganteng-ganteng kan, siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Cici menyampaikan materi apa untuk selanjutnya, masih ingat nggak sih tentang materi sebelumnya? Ayo. Materi apa yang materi kemarin kita pelajari? Kualitas penduduk. Oke, kualitas penduduk, benar sekali. Nah, kira-kira masih ada yang ingat nggak sih apa itu kualitas penduduk? Saya. Oke, Fitri, betul sekali dia yang pertama. Apa itu kualitas penduduk? Kualitas penduduk adalah tingkat kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Ya,
Jadi bisa kemarin kualitas penduduk bisa dilihat dari berbagai faktor, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, ya kan? Terkait ekonomi berarti kesejahteraan masyarakat. Oke. Itu materi sebelumnya. Gitu. Oke. Sepertinya kok ngantuk ya? Apakah jam makan siang sudah mulai? Belum kan? Saya pagi. Berdiri semua dong. Biar lemes gitu loh ototnya. Biar lemes ototnya, kita melemaskan otot dulu. Oke. Hadap kanan semuanya. Kanan semua. Oke. Dipegang pundak temannya. Cukup. Balik kanan. Balik kanan. Oke, cukup ya. Oke. Udah lemes ya. Ujung kembali. Udah lemes. Ujung kembali. Oke. Sudah lemas semua ya? Siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Semangat sekali, luar biasa. Kita hari ini akan mempelajari materi tentang masalah kependudukan. Oke. Motivasi untuk mempelajari materi masalah kependudukan ini yaitu apalagi kalian sebagai generasi muda supaya kalian bisa mengantisipasi supaya tidak menyebabkan masalah-masalah kependudukan, iya kan? Iya. Ya, supaya negaramu itu semakin terjamin sejahtera baik dari segi pendidikan, kesehatan atau bahkan kesejahteraan, gitu kan? Nah, sebelum Bu Cici menjelaskan apa itu masalah kependudukan, ada yang tahu nggak sih masalah kependudukan itu apa? Oke, siapa? Hafiz. Oke, Hafiz. Wih, keren. Masalah kependudukan adalah masalah yang sering terjadi di masyarakat seperti kualitas, persebaran, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, dan lain-lain. Oke, jadi yang dikatakan Hafiz, masalah kependudukan itu masalah yang sering terjadi di masyarakat kita, iya kan? Tadi yang disebutkan Hafiz pertama ada apa? Pertama Hafiz? Kualitas penduduk. Tadi kita kemarin udah belajar itu. Terus persebaran penduduk memang kita tidak merata, iya kan? Nanti jauhnya gimana kita pelajari. Terus ada juga peledakan penduduk. Kelahirannya luar biasa banyak. Nah, kalau sekalian setelah mempelajari materi masalah kependudukan, ya kan, kalian nanti bisa tahu, oh apa ya yang harus saya lakukan supaya tidak menyebabkan masalah di negara ini, gitu kan? Cukup jadi beban keluarga aja, jangan beban negara, ya kan? Gitu loh, Oke. Kesempatan kali ini kompetensi dasar yang terkandung adalah KD 3.5 menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Indikator capaian kompetensi menganalisis permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan atau menganalisis dari masalah kependudukan, gitu ya. Nah, masalah kependudukan itu adalah masalah yang berhubungan dengan dinamika kependudukan. Nah, apabila pertumbuhan penduduk tinggi, ya kan, berarti pertumbuhan penduduknya banyak, yang dikatakan Hafiz tadi ledakan penduduk, gitu kan, maka akan menimbulkan masalah. Sebab kapasitas wilayah suatu negara itu terbatas, ya kan?
Contohnya misalkan penduduk di Indonesia tuh terkonsentrasi di mana? Jawa. Lahannya Jawa seberapa dengan jumlah penduduk seberapa? Tidak sebanding kan? Otomatis kita membangun rumah itu kan berdekat-dekatan ya. Jaraknya itu tidak sesuai dengan rumah sehat, gitu juga kan? Belum lagi terkait kepadatan penduduk yang tinggi, banyak pemukiman kumuh. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan lahan, iya kan? Akhirnya dia wes tinggal dimanapun ya sudahlah gitu loh. Yang penting bisa hidup, itu kan? Nah itu kalau penduduknya luar biasa banyak. Karena tidak sebanding antara luas wilayah dengan jumlah penduduk. Nah, apabila pertumbuhan penduduk rendah juga akan menimbulkan masalah sebab penduduk di negara tersebut lama-lama akan habis. Iya kan? Contohnya di Jepang. Oke, Jepang itu kan kita sekarang lihat, Jepang itu udah muncul fenomena underpopulation, iya kan? Karena memang penduduknya udah sangat masyarakatnya itu disuruh untuk punya anak aja nggak mau gitu kan. Nah itu juga menimbulkan masalah. Kenapa? Kalau misalkan masyarakatnya atau penduduknya itu habis, kotanya kan bakalan jadi kota mati. Ibaratnya tidak ada regenerasi gitu kan. Tapi kita balik lagi konteksnya kita ke Indonesia yang lebih banyak penduduk. Kira-kira masalah kependudukan apa saja sih yang ada di Indonesia? Ada nggak yang bisa jawab? Menyebutkan satu aja nggak apa-apa. Oke, apa Fitri? Penyebaran tidak merata. Penyebaran penduduk yang tidak merata. Oke, baik. Ada lagi? Kira-kira sebelum Bu Cici bahas lebih jauh? Iya? Pengangguran. Oke, betul, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, kita lihat ya masalah-masalah apa yang muncul di Indonesia. 94%, milenial 25,87% dan generasi X sebanyak 21,88%. Sementara berdasarkan sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di video yang sudah ditayangkan, masalah kependudukan berdasarkan sensus ini, ya kan? Ini kan videonya berdasarkan data sensus tahun 2020, berarti sensus terakhir. Jumlah penduduk di Indonesia naik kan ya? Dan yang banyak yang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti kalau sekarang banyak gosip atau banyak berita laki-laki mau poligami, itu kayaknya karena data sensus ya, karena penduduk laki-laki itu lebih banyak daripada wanita. Jadi laki-laki sok memilih, ibaratnya satu laki-laki sok dua wanita gitu kan. Nah, tapi di sini ada nggak yang banyak poligami gitu kan? Oh, yang ceweknya langsung nolak loh ya. Itu diingat-ingat gitu. Penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang cepat itu karena diakibatkan oleh kelahiran yang tinggi. Itu kan biasanya disebabkan banyak faktor, entah pernikahan dini, pendidikan masyarakatnya rendah, jadi ya nikah aja gitu loh. Nah, nikah ya pasti udah melahirkan kan, otomatis menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat, persebaran penduduk yang tidak merata. Karena selama ini masyarakat beranggapan bahwa hidup di Jawa itu sejahtera, enak, banyak lapangan kerja, kayak gitu kan? Nah, otomatis berbondong-bondong ke Jawa. Makanya yang padat Jawa tidak sebanding tuh luas wilayah sama jumlah penduduknya, gitu loh. Terus KB berarti itu untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang cepat tadi. Oke, ada lagi kira-kira? Oke, Hana? Dengan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan supaya masyarakatnya kan tidak datang jauh-jauh ke Jawa ya, supaya di luar Jawa itu juga merata juga, mereka bisa memperbaiki kesejahteraan mereka. Oke, tepuk tangan buat teman kalian semua. Oke. Lanjut. Ada yang ditanyakan dari materi ini, Rek? Udah selesai.
Catat lo ya, nggak ulang-ulang lagi nih Bu Cici, nih ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau misalkan tidak, masih ingat dengan kelompok geografi biasanya? Masih. Kalau masih ingat, kita hari ini terkait materi masalah kependudukan, nanti Bu Cici akan berikan masing-masing satu kelompok, yaitu satu artikel. Artikelnya apa? Surprise, ya kan? Ya, biar kalian rodok penasaran gitu loh. Nah, nanti kalian analisis, ya kan? Kalian analisis, lalu kalian presentasikan hasil analisis kalian ke depan, oke? Oke. Nah, sekarang cari kelompoknya dan berkumpul bersama teman-teman kelompoknya. Ini kelompoknya. Oke. Perwakilan kelompok maju ke depan sambil membawa handphonenya untuk nyekan barcode. Ayo, perwakilan kelompok maju ke depan. Hah? Iya, terserah milih yang mana. Yang penting jangan sampai sama yang dipilih ya. Iya dong. Ayo. Ya, silahkan. Oke. Sudah dapat artikelnya masing-masing? Sudah tahu apa yang harus dilakukan? Belum ya, ya jelas belum ya. LKPD-nya belum dibagi sama Bu Cici. Nah, kerjakan atau analisis sesuai LKPD yang dibagi ya. Jadi sesuai LKPD yang dibagi. Nah, ini LKPD-nya, nanti dianalisis di sini sesuai artikel. Oke? Siap untuk bekerja kelompok? Nah, selamat bekerja. Oke. Rangkuman politik. Tentang apa tadi artikelnya? Ancaman kependudukan. Ancaman kualitas kependudukan. Jadi kualitasnya ya. Ini tadi tentang apa? Faktor persebaran penduduk yang tidak merata. Oh, persebaran penduduk yang tidak merata. Oke. Sudahkah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ada yang mau maju ya? Iya, oke, tepuk tangan ayo. Mau maju nih. Kelompok tentang apa tadi artikelnya? Ancaman kualitas penduduk. Oke, ancaman kualitas penduduk. Oke, maju langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari artikel ancaman kependudukan, ancaman kualitas penduduk. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Ya. Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk itu apa? Siapa tadi namanya?
Nazira. Oke, Nazira tanya, apa Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk. apa yang mempengaruhi kualitas penduduk? Oke. Saya ingin menjawab. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah penduduk, yaitu tingkat pendapatan penduduk, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan. Tadi kan menjelaskan mengenai tentang ancaman dari kualitas penduduk ya, itu artikelnya mereka dapat door prize gitu. Nah, dari yang dibahas kelompok 1 tadi terkait pengangguran, terus kesehatan tadi ya, ada juga. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan pemberian BLT salah satunya biar lebih sejahtera, pendidikannya juga, terus kualitas penduduk tadi dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Oke, lanjut, siapa yang mau maju ke depan? Selanjutnya yang mau maju? Oke, ayo lanjut maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai artikel tingkat kualitas kesehatan di Indonesia. Penyebab rendahnya kualitas kesehatan di Indonesia adalah gizi kurang dan banyaknya penyakit yang menular. 2. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan. 3. Kurangnya air bersih. Next. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya, nggak usah malu-malu. Yang mau tanya silakan. Mengapa kualitas kesehatan di Indonesia rendah? Faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia rendah, faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan rendah yaitu salah satunya yaitu tingkat pendidikan di Indonesia yang rendah. Lalu kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Oke. Bu Cici bisa menanggapi ya. Kalau misalkan rendahnya tingkat tingkat kesehatan di Indonesia, kaitannya dengan pendidikan agaknya jauh gitu ya. Nah, kalau kesehatan mungkin karena memang pendidikannya rendah bisa, tapi kan nanti dikaitkannya gini maksudnya. Tingkat pendidikannya rendah, terus dia kerjanya itu rendah juga, otomatis penghasilannya kurang, asupan gizinya kurang. Nah, itu yang membuat salah satu faktor kesehatan yang rendah. Berarti karena faktor ekonomi, ya kan? Nah, terus itu bisa tadi ya, berarti ekonomi itu pasti kesehatannya rendah. Otomatis kalau misalkan ekonomi rendah, kita kan nggak mau beli apapun itu agak susah. Jadi ya makan ibaratnya nasi sama garam, kan nggak ada gizinya, ya kan? Gitu loh. Oke, lingkungannya, kurangnya air bersih, ya kan? Itu ada fasilitas kesehatan di Indonesia yang kurang memadai. Ibaratnya gitu ya. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, faktor penyebab terjadinya ledakan penduduk itu ada apa saja? Yang pertama ada jumlah penduduk yang semakin meningkat. Yang kedua banyaknya pengiriman
pernikahan pada usia dini di masyarakat, dan yang ketiga persebaran penduduk yang sangat timpang, dan yang terakhir tingkat kematian gila. Yaitu menekan angka pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana. Program keluarga berencana dengan 2 anak cukup juga dapat menekan angka pertumbuhan penduduk dengan Terus yang kedua, menggalakkan program transmigrasi untuk pemerataan penduduk. Kita bisa memindahkan penduduk yang padat di suatu wilayah ke wilayah yang lebih sepi. Kemudian yang ketiga, pemerataan lapangan kerja. Kita bisa mendirikan industri atau pabrik lebih banyak lagi agar angka pengangguran semakin berkurang. Kemudian yang 4, membuat undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah. Di Indonesia sendiri masih banyak terjadi pernikahan dini, sehingga solusinya ialah membuat undang-undang yang menetapkan minimal usia menikah agar para remaja tidak secepatnya menikah. Karena pendidikan di Indonesia juga terbilang masih kurang. Jadi sehingga untuk para remaja diimbau tidak segera menikah. Mengapa pernikahan usia dini menjadi faktor masalah penduduk? Karena bagi mereka yang menikah di usia dini, pastinya mereka tidak melanjutkan pendidikannya, sehingga hal tersebut akan menghambat hal tersebut akan menciptakan masalah kependudukan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya atas presentasi hasil kerja kalian. Super hebat dan super interaktif sekali. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, dari presentasi kalian tadi ya, kan memang kalian dapatnya dari artikel yang berbeda-beda. Tapi Bu Cici bisa simpulkan, permasalahannya ada gizinya yang rendah, terus pemerataan penduduk tidak merata, pendidikannya rendah, pernikahan usia dini, itu yang ada di Indonesia, iya kan? Nah, kalian tadi udah membahas bagaimana cara mengatasi. Nah, itulah bisa kalian terapkan supaya tidak muncul masalah-masalah yang baru. Seperti itu kan? Oke. Puas dengan presentasi hari ini? Puas. Adakah yang mengganjal? Tidak. Kira-kira terkait materi hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Kali aja masih ada yang kok nggak puas ya Bu dengan materi ini, ada yang mengganjal di hati gitu. Ada yang ditanyakan atau enggak? Tidak. Oh, sudah paham. Alhamdulillah. Berarti sudah paham ya? Oke. Nah, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bagaimana terkait pembelajaran hari ini, yaitu materi masalah kependudukan? Adakah yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semua? Jelas. Luar biasa. Kalau udah jelas, berarti kan bisa ditarik kesimpulan terkait materi hari ini. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan tentang masalah kependudukan hari ini? Wih, gercep sekali Hanan, tepuk tangan. Oke, silakan Hanan langsung. Apa kesimpulan materi hari ini? Jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari kali ini adalah dengan tidak meratanya penduduk menyebabkan dampak negatif pada Indonesia. Untuk mencegah dampak-dampak negatif tersebut adalah dengan cara pemerataan penduduk, pemerataan pembangunan, program KB, dan lain-lain. Oke. Nah, tepuk tangan buat Hanan. Berarti untuk mengatasi masalah kependudukan ada pemerataan pembangunan, KB, ya kan? Program keluarga berencana. Oke. Karena sudah jelas tadi katanya, boleh dikeluarkan HP ini.
Punya HP kan masing-masing satu ya? Tadi Bu Cici sudah share link kuisis di grup kelas. Sudah dapat? Langsung dikerjakan aja. Oke. Kuisisnya langsung dikerjakan. Sudah selesai untuk mengerjakan kuisisnya? Sudah. Gimana hasilnya? Alhamdulillah saya 100. Wow. Ada yang paling rendah berapa? 80. Wih, 80 tuh, 8 paling rendah. Selebihnya nggak ada ya? 100. Oke. Berarti luar biasa. Untuk pembelajaran masalah kependudukan gampang ya? Bisa diterima ya? Bisa. Alhamdulillah. Nah, karena kalian sudah mengerjakan kuisis terkait evaluasi pembelajaran hari ini, Bu Cici pengen denger gitu loh. Apa sih refleksi dari pembelajaran hari ini tuh apa kira-kira? Ada yang mau memberikan refleksinya, maksudnya ada yang mau memberikan bagaimana sih pembelajaran hari ini dengan Bu Cici? Ayo, ada nggak? Wi Eca, ayo berdiri atau duduk gini nih enaknya? Oke, ya. Jadi hasil refleksi mengenai pembelajaran materi masalah kependudukan pada hari ini sangat menyenangkan. Kita lebih antusias dengan model pembelajarannya karena menggunakan media elektronik seperti handphone. Dan kita lebih paham mengenai materi masalah kependudukan. Terima kasih Bu Cici karena pembelajaran hari ini menyenangkan dan kita bisa lebih paham materinya. Terima kasih ya Eca atas refleksi yang disampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, nah Bu Cici ada oleh-oleh buat kalian. Wow. Nah, di buku paket halaman 126 di sini ya, jangan lupa dikerjakan, ya kan? Dan dikumpulkan. Geografi lagi hari apa? Berarti minggu depan ya? Ya. Kan minggu depan harus sudah selesai semua. Nah, dan dilanjutkan, ini kabar menggembirakannya karena materi terkait dinamika kependudukan sudah selesai semua ya. Jadi minggu depan juga kita melakukan UHA. Oke? Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Terima kasih Bu Cici ucapkan sekali lagi atas partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Cici akhiri, maka kita berdoa akhir belajar terlebih dahulu. Haris, ketua kelas, mohon dipimpin temannya. Sebelum pulang, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka
kama alamdani farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Terima kasih ya semuanya. Bu Cici akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.